Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ishak Maulana. Saya akan menjelaskan aplikasi yang saya buat, yaitu aplikasi MyEMS. Jadi apa itu EMS? EMS atau Inventory Management System itu adalah aplikasi yang digunakan oleh bisnis untuk memanajemen inventaris mereka, seperti memanage pencatatan inventaris, stok pesanan, penjualan, dan critical stock alert, yaitu peringatan jika stok dari barang tersebut tinggal sedikit. Jadi aplikasi ini bisa digunakan untuk bisnis kecil hingga bisnis besar yang menggunakan performa tinggi untuk big data. Jadi fokus utama aplikasi ini yaitu folder yang hierarkis, jadi bisa memanage data-data dengan mudah, serta fitur bill of material atau BOM yang bisa digunakan untuk membuat barang yang terdiri dari beberapa barang lain yang bukan BOM. Oke, jadi tech stack dari aplikasi ini yaitu untuk platform utamanya itu aplikasi ini berbasis web. Jadi aplikasi ini bisa digunakan dengan mudah melalui website. Lalu untuk bahasa pemrogramannya yang backend itu menggunakan PHP 8.2 serta framework Laravel versi 11. Lalu untuk frontend-nya menggunakan HTML5, CSS3, dan JavaScript. Lalu untuk framework CSS itu menggunakan Bootstrap 5.3 serta database menggunakan MySQL, serta aplikasi ini juga menggunakan sistem autentikasi dari Google, yaitu Google OAuth 2.0 dan Laravel Socialite. Baiklah, selanjutnya yaitu modul-modul dari aplikasi ini. Aplikasi ini memiliki 8 modul. Yang pertama yaitu modul autentikasi dan keamanan, itu berisi Google OAuth, yaitu login yang menggunakan akun Google, lalu whitelist admin. Jadi aplikasi ini mendaftarkan adminnya di .env dari aplikasi ini. Lalu session management untuk mengatur waktu dan token dari admin yang mengakses aplikasi ini. Yang kedua adalah modul dashboard. Modul dashboard di sini berisi inventory summary seperti jumlah barang yang ada dan folder yang ada. Lalu critical stock alert, yaitu beberapa barang yang stoknya sudah kritikal. Lalu recent activity, yaitu menampilkan aktivitas yang dilakukan oleh user akhir-akhir ini. Lalu yang ketiga adalah modul navigasi explorer, yaitu modul untuk eksplorasi data dengan mudah, seperti folder yang bersifat hierarki. Lalu breadcrumbs path, yaitu di sebelah kiri itu ada folder-folder yang menampilkan sub-foldernya juga. Lalu ada dual counter system, yaitu pada card folder itu terdapat dua penghitung atau counter, yaitu counter untuk menghitung isi subfolder pada folder tersebut. Lalu ada counter satu lagi untuk menghitung jumlah item yang ada pada folder tersebut. Lalu ada modul CRUD inventaris, yaitu berisi single dan multiple item creation. Jadi kamu bisa membuat item secara multiple maupun single. Lalu ada BOM management, jadi kamu juga bisa mengatur BOM yang kamu buat. Dan recursive folder system, jadi folder itu jika kamu pindahkan beserta isinya juga akan ikut pindah, dan jika folder tersebut dihapus maka subfolder dan isinya juga akan ikut terhapus. Lalu yang kelima adalah modul aksi massal yang berisi bulk item CRUD, jadi kamu bisa edit item secara massal. Lalu ada bulk item clone, jadi selain CRUD kamu juga bisa clone item maupun baik single maupun massal. Lalu ada modul pertukaran data, jadi tipe data yang digunakan adalah CSV untuk import, dan untuk ekspor itu bisa jadi CSV maupun PDF. Lalu ada modul produksi, berisi kemampuan untuk menghitung stok dari BOM secara otomatis. Lalu ada duplicate entry management, itu kemampuan aplikasi ini untuk mencegah data untuk memiliki nama yang sama. Lalu ada yang terakhir yaitu modul riwayat dan audit. Jadi aplikasi ini juga mencatat riwayat dan audit menggunakan symbolic logging. Jadi aplikasi ini menggunakan simbol-simbol seperti kurung, koma, petik untuk menandakan
hal-hal penting seperti nama data, kuantitasnya, dan lain-lain. Lalu ada persistent detail parsing. Itu jika data tersebut dihapus, maka nama dari data tersebut itu tidak ikut terhapus. Jadi di riwayat tetap ada namanya. Dan ada sort logic. Jadi kemampuan aplikasi ini untuk sort riwayat maupun item tadi menggunakan nama, tanggal, dan lain-lain. Berikut adalah demo dari aplikasi MyMS. Saya akan mendemokan satu siklus bisnis. Jadi yang pertama adalah untuk entry admin itu menggunakan file.env. Jadi kita isi di dalam file.env pada baris admin emails. Jadi seperti di sini saya sudah ada 2 akun. Jadi jika kamu login selain menggunakan kedua akun ini, maka akan gagal. Kamu juga bisa menambahkan akun baru dengan menambahkan koma, lalu nama akunnya misalnya admin@gmail.com. Lalu kita coba gunakan aplikasinya. Jadi berikut tampilan loginnya. Kamu bisa login menggunakan Google. Kita pilih akun yang ada pada aplikasi tadi, yaitu yang Lana Keren dan Suzuri. Jadi kita menggunakan yang Lana Keren tadi. Berikut tampilan setelah login. Jadi berikut ini adalah dashboard. Jadi dashboard ini menampilkan total item, total kuantitas, nilai, dan total item BOM. Di sini ditampilkan item-item yang kritikal, yang stoknya tinggal sedikit, dan aktivitas terbaru. Setiap aktivitas yang dilakukan user itu akan dicatat. Dan di sini di sebelah kiri ada breadcrumbs folder path. Lalu di sini ada navigasi, ini untuk ke inventory. Jadi yang pertama-tama untuk membuat sistem inventories kita bisa menambahkan folder terlebih dahulu untuk menyimpan data-data kita. Kita menekan tombol plus tambah tadi, lalu kita pilih folder baru. Nah, kita bisa menginput namanya, misalnya perkakas. Jadi folder ini akan berisi alat-alat perkakas. Dan untuk lokasinya, karena kita belum ada folder lain, kita hanya bisa memilih untuk disimpan di root. Lalu pilih simpan data. Jadi kita sudah punya folder pertama kita, yaitu perkakas. Jadi saat kita mengklik folder di sini kosong karena memang belum ada datanya. Kita bisa tambah lagi. Misalnya untuk subfoldernya kita isi perkakas merek Mitsubishi misalnya. Untuk lokasinya kita bisa pilih untuk di root atau di perkakas. Kalau di perkakas itu akan menjadi subfolder dari perkakas. Setelah kita simpan, jadi di breadcrumbs ini akan ada perkakas dan di bawahnya ada Mitsubishi sebagai subfoldernya. Kita bisa tambah data baru. Jadi untuk menambah item kita bisa mengisi nama, misalnya obeng bintang. Untuk satuannya itu pieces, misalnya stoknya 50, stok minimumnya 20, harga beli 5.000. Harga beli adalah harga yang kita beli dari vendor, dan harga jual adalah harga yang kita jual. Untuk single creation item ini sudah cukup. Kamu juga bisa menambahkan teks seperti perkakas, ini terbuat dari besi misalnya, dan alat rumah tangga. Setiap teks itu dipisahkan oleh koma. Dan catatan internal ini kita bisa isi catatan internalnya seperti alat penting. Jika selesai kita bisa simpan. Lalu untuk pembuatan multiple data itu bisa menggunakan pengaktifan BOM. Jadi misalnya kita membuat baut, lalu kita pilih foldernya perkakas seperti biasa, lalu untuk satuannya pieces, stok minimumnya 10. Karena kita mengaktifkan mode perakitan BOM, jadi kita tidak bisa mengisi stok secara manual karena BOM itu
stoknya itu tergantung dari komponen materialnya. Jadi untuk komponen materialnya kita bisa mengisi item yang sudah kita buat. Karena yang baru kita buat adalah obeng, jadi kita bisa isi obeng. Ini di sini adalah kuantitasnya. Jadi misalnya untuk membuat satu baut itu perlu 5 obeng. Lalu di sini ada item ini memiliki varian. Jadi kita bisa membuat multiple item menggunakan varian-varian, misalnya varian warna coklat, lalu ada warna biru, lalu ada ukuran dan 10 mm dan 30 mm. Kita simpan. Jadi karena kita membuat bom dan memiliki varian, jadi ada keterangan dari variannya tadi. Misalnya warnanya tadi biru, lalu ukurannya 10 mm, lalu yang biru dan 30, coklat 10 dan coklat 30. Dan karena bahan baku dari bom ini adalah obeng bintang, dan obeng bintang ini hanya ada 50, dan untuk satu baut ini membutuhkan 5. Jadi 50 dibagi 5, jadi untuk setiap baut ini ada 10 pieces. Jadi semisalnya kita kurangi stok dari obeng bintang, misalnya dikurangi 5, maka setiap ini akan berkurang jadi 9 pieces. Selain creation, kita juga bisa menekan centang pada card item atau bom. Setelah kita tekan, maka akan muncul beberapa pilihan. Ini CSV dan PDF, itu export. Jadi item yang kita pilih itu akan diekspor misalnya menjadi CSV, maka item tersebut akan diekspor menjadi CSV. Hanya item yang dipilih saja. Lalu kita bisa juga memilih PDF, jadi kedua item tersebut akan diekspor menjadi PDF. Lalu kita juga bisa edit bulk kedua item ini. Untuk stok itu tidak akan bisa karena ini bom, jadi walaupun kita misalnya tambahkan dengan 5, maka dia tidak akan nambah karena tetap bergantung pada bahan bakunya. Lalu kita bisa pilih clone, jadi baut coklat 10 dan 30 ini kita clone, maka akan terbuat clone dari kedua item tersebut. Setiap clone-nya akan ditandai juga dengan nama dalam kurung clone. Untuk atributnya itu sama persis dengan item yang di-clone. Kita juga bisa edit bulk data tersebut, misalnya kita ganti harga belinya, kita terapkan. Maka harga beli dari kedua item yang kita pilih tadi akan berubah dari 5.000 jadi 6.000. Lalu jika ada item yang kita ingin hapus, itu kita bisa pilih secara satu-satu atau kita hapus secara bersamaan atau bulk. Kita bisa klik ini, maka kedua itemnya akan terhapus. Kita juga bisa edit obeng minus misalnya. Kita tekan update, maka akan berubah jadi obeng minus. Dan setiap kegiatan ini akan tercatat di riwayat yang bisa kita akses melalui navigasi transaksi. Jadi setiap riwayat akan tercatat, misalnya pada kegiatan blok tadi, perubahan nama, perubahan stok, dan lain-lain. Jadi untuk laporan, kita bisa menggunakan fitur bulk tadi. Kita bisa pilih semua item yang ada, lalu kita bisa ekspor, digunakan sebagai data di kemudian hari. Kita bisa CSV, atau untuk laporan secara yang untuk kita print, maka kita bisa pilih ekspor menjadi PDF. Kita lanjutkan ke presentasi. Jadi setelah demo kita bahas kesimpulannya, yaitu aplikasi MyUMS ini telah berhasil menjawab tantangan untuk memanajemen stok dalam skala kecil maupun besar dengan menggunakan performa tinggi pada sisi basis data dan riwayat pencatatan. Jadi aplikasi ini sangat ideal untuk bisnis yang kecil maupun bisnis yang besar, serta bisnis yang membutuhkan perakitan bill of material atau BOM.
Lalu kekurangan untuk aplikasi ini yang bisa digunakan untuk perbaikan ke depannya, yaitu manajemen admin, karena kita masih mengandalkan pengeditan .env untuk entry admin baru. Lalu untuk visualisasi UI-nya itu masih kurang baik karena didominasi oleh teks dan kurangnya visualisasi. Lalu untuk user experience, beberapa tombol itu masih kurang seperti tombol search yang tidak ada karena kita masih menggunakan enter. Jadi untuk potensi pengembangannya itu kita bisa upgrade aplikasi ini menjadi aplikasi mobile. Jadi bisa diakses melalui handphone, melalui aplikasi, tidak hanya melalui website. Lalu kita juga bisa optimalisasi lagi UI UX-nya seperti menambahkan elemen visual yang lain serta menambahkan tombol yang penting seperti tombol search tadi. Lalu marketplace AI API kita bisa menambahkan API ke marketplace penjualan kita untuk memudahkan otomisasi update stok barang. Kita juga bisa warehouse support karena aplikasi ini belum ada pencatatan gudang-gudang atau supplier. Kita juga bisa menambahkan AI stock forecasting, jadi kita bisa meramalkan stok kedepannya itu bisa habis berapa menggunakan machine learning berdasarkan perubahan data tersebut. Jadi sekian presentasi dari saya, Muhammad Ishaq Maulana. Jika ada kekurangan saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.